Hi YNS fellas, welcome to YNS Perspective, where you can tune into today's strategies for tomorrow's success. Bersama saya, Jeffrey Bahar. Hari ini kita ada narasumber Tan Wei Xiong, teman sekolah dari SMA saya, dan kita akan berbagi pengalaman mengenai key influencer atau key influencing factor di berbagai macam industri. Mungkin saya mulai dengan meminta Wei Xiong memperkenalkan diri sendiri, pengalamannya, dan juga apa nih yang bisa dibawa dari pengalaman sebelumnya di industri apa aja. Wei Xiong? Iya, selamat siang ya, semuanya. Saya sih berkarir baru-baru ini 20 tahun lah di marketing dan sales. Tapi background saya tuh di arsitektur dan juga di telekomunikasi untuk masternya. Bingung kan ya kenapa arsitek terus udah gitu sekarang malah berkarir di sales ya 20 tahunnya. Itu karena ya memang manusia itu ada dua ya. Satu yang sudah tahu memang dia mau kemana. Saya mau jadi ini nih gitu ya. Dari sejak umur mungkin beranjak dewasa dia sudah tahu mau jadi apa. Nah, saya bagian yang kedua yang nggak tahu mau jadi apa gitu ya. Jadi tapi saya suka seni, saya suka keindahan gitu, makanya saya coba untuk menggali diri saya di bidang arsitektur. Tapi ternyata saya orang nggak suka duduk di atas meja. Duduk di atas meja nggak boleh, duduk di meja menggambar seharian ya. Itu nggak bukan saya gitu loh. Saya harus ketemu orang, saya harus ngomong gitu loh. Baru saya happy. Nah, makanya dalam perjalanan karir saya, waktu saya mengenal bidang sales, ternyata saya baru mengetahui, oh ini ternyata this my passion. Gitu. Ceritanya gitulah singkatnya. Ketemu orang, berbicara dengan orang itu kan biasa berinteraksi dan mungkin banyak dapat masukan dan lain-lainnya. Kita ngomong dalam beberapa industri. Wei Xiong pernah di industri pertama di construction atau building material related, lalu sekarang di industri materials di heavy industries. Nah, di dua industri ini kita lihat kan industri yang mungkin berbeda tapi sama-sama di B2B industri yang alat berat dan juga construction. Apa sih yang biasa dari ngobrol dengan orang dan juga bisa melihat di suatu pengambilan keputusan mau pakai barangnya apa, mau pakai building materialnya apa, siapa sih key influencer atau specifier yang mengambil keputusan di ekosistem di mana melibatkan banyak orang sales dan orang lain-lainnya seperti itu ya, Wei Xiong? Iya. Jadi Pak Jeff, setiap industri itu beda-beda memang key influencernya. Saya ambil contoh waktu saya di building material, saya kerja di salah satu perusahaan Australia, dia pelopor baja ringan di Indonesia dan di dunia juga. Jadi memang produknya terkenal, dan key influencer untuk di produk seperti ini, sejenis ini building material, ada tiga sebenarnya. Mereka ada tiga kepentingan sebenarnya dalam industri ini. Satu, end user, pemakai building itu sendiri, ataupun misalnya contohnya yang punya rumah gitu ya, house owner. Terus konsultan dan arsitek. Konsultan dan arsitek ya. Jadi tiga-tiganya ini mempunyai kepentingan masing-masing ya. Kalau si end user dia mau tidur nyenyak, dia mau memakai suatu barang yang bagus dan sesuai dengan keinginan dia. Lalu kalau si konsultan ya dia harus bisa memberikan rekomendasi barang yang sesuai dengan desain daripada si arsitek, dan juga kalau barang itu berupa struktur ya dia harus yakin, harus bisa menghitung kekuatan strukturnya dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah si kontraktor adalah yang menggunakan material tersebut dalam pembangunan. Ya itu tiga itu. Jadi si end user dan si konsultan, mereka ini pasti akan mendesain atau memakai suatu barang yang dengan budget yang optimum dan efisien ya, terutama bagi end user. Sedangkan kalau bagi kontraktor, dia mau untung sebesar-besar ya gitu ya. Jadi masing-masing punya kepentingan. Nah, jadi disinilah dinamikanya, dan kembali kepada si pemakai bangunan itu sendiri, karena dia yang akan nanti memakai bangunannya. Jadi apapun yang diajukan itu, si pemilik bangunan
dia harus mempertimbangkan dari segi konsultannya, estetika dan kekuatan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah apakah yang diajukan oleh kontraktor itu benar yang sesuai atau setara dengan yang diajukan oleh konsultan gitu. Ya itu sih. Nah, jadi kan posisi Wei Xiong sebagai building material supplier di perusahaan Australia terhadap ada 3 kepentingan di sini, end user, consultant, dan juga arsitek kontraktor. Nah, dari sini kalau melihat dari kacamata orang yang luar yang supplier ke mereka, penentu terbesar, influencer terbesar di siapa sih dari 3 pihak ini? Penentu terbesar di konsultan. Di konsultan. Iya. Konsultan itu jadi bisa dari structural engineer-nya, Structural engineer atau arsitek. arsiteknya, Iya. desainernya, Iya, seperti desainer. itu ya. Berapa persen dia mempunyai influence terhadap keputusan material yang mau digunakan dibandingkan kontraktor sama end user? 60%. Rasionya berapa? 60% di konsultan. Iya. 60% di konsultan, mungkin 30% di 30% di owner, 10% di kontraktor. Oke. Nah, walaupun di suatu proyek kan biasa sudah ada blueprintnya, sudah ada budgetnya, end user udah menentukan, kontraktor yang bangun. Jadi kalau saya sebagai penyalur atau supplier building materials, berarti saya lebih banyak ngobrol ke konsultannya daripada ke kontraktornya. Karena kan orang berpikir, oh saya jaga relationship baik dengan kontraktornya deh. Padahal kan tadi dibilang sebenarnya konsultannya 60% malah. Ya, jadi ada 2 project. Satu kalau project kita bicara komersial atau project-project besar lah ya, kita bangun high-rise building atau mall ataupun commercial building, itu konsultan sangat berperan penting. Ya, karena di situ banyak berbagai macam aspek ya, bukan hanya arsitektur doang, struktur berkaitan dengan arsitektur dan lebih complicated. Nah, sedangkan kalau kita bicara rumah, ada 2 lagi nih, rumah tinggal sama developer. Rumah tinggal pribadi atau developer yang membangun sekian banyak rumah gitu ya. Nah, kalau rumah tinggal pribadi itu kebanyakan memang ya saat ini kalau kita melihat dinamikanya pasti kan diserahkan kepada pemborong, which is kontraktor ya gitu ya. Nah itu biasa peran kontraktor lebih besar di situ karena konsultan tidak terlalu ikut campur ya. Paling dia suruh gambar doang gitu kan. Dan that's it, lalu gambar diserahkan kontraktor yang mengajukan, oh bangunannya seperti ini, harganya sekian gitu kan. Nah biasa si owner nggak bisa terlalu banyak bergening di situ. Paling dia bisa pilih warna atau pilih estetika aja ya gitu. Kalau yang residential untuk yang developer? Nah, sedangkan kalau developer itu biasa memang si developer sudah mempunyai tim sendiri ya, tim desain, lalu kontraktor juga mereka tender ya, ada beberapa kontraktor nggak hanya satu. Nah di sini peran konsultan penting karena apa? Karena mereka harus menyeragamkan semua ibaratnya klaster-klaster atau perumahan-perumahan yang sudah didesain di dalam site plan tersebut gitu ya. Jadi konsultan akan menentukan gitu ya harus pakai material ini. Jadi semua kontraktor akan pakai material ini gitu. Kalau enggak, kalau konsultan tidak berperan ya kacau ya. Kontraktor A pakai yang ini, yang B pakai yang ini, yang C pakai yang ini gitu ya. Nah jadi itu sih kira-kira gambaran. Untuk residential developer jadi main influencer tetap di consultant ya, bukan di end user ya, bukan di developer ya. 2 sih ya, 2. Tetap end user itu akan memberikan persetujuan semua. End user harus menyetujui ya bahwa oke gitu. Influencing factor-nya lebih besar siapa? End user atau di kontrak consultant ya untuk yang residential developer? Residential developer I think itu 50-50 ya. 50-50 ya, sama pentingnya ya. Nah, jadi dari industri building material hari ini kan kita juga bisa melihat teman-teman YNS Velas bahwa ada 3 segmen di industri building material maupun construction, tergantung segmennya. Segmen dari yang komersial itu key influencer-nya ada di consultant-nya. Di segmen residential project yang developer 50-50 antara end user dan di consultant-nya. Sedangkan kalau di residential owner key influencer-nya lebih banyak di pemborong dari kontraktornya, dari pengalaman. End user untuk di residential developer itu berarti developer ya, bukan yang beli rumah, bukan. Benar-benar yang beli rumah dia udah terima jadi aja ya. Apapun isinya itu. End user di sini adalah maksudnya si yang punya proyeknya, si developernya ya. Iya, benar. Nah, kita lihat influencer atau key influencer di industri building material sudah dipaparkan dengan berbagai segmen yang berbeda. Kalau di industri yang sekarang heavy equipment, raw material,
produknya apa tuh Hwee-Shung? Steel rod ya? Steel wire rope. Steel wire jadi kalau bahasa Indonesia tali baja. Tali baja. Iya. Oke. Siapa tuh key influencer atau pemain-pemain orang-orang yang terlibat di prosesnya? Oke, saya jelaskan background-nya dulu sedikit mengenai produk ini ya. Jadi tali baja ini di Indonesia nggak banyak pemainnya, manufacturernya, produsennya itu hanya boleh saya bilang 2 atau 3 lah. Karena yang ketiga ini juga mungkin mereka belum aktif untuk menjual. Dan yang kedua ini juga teknologi sangat jauh sama yang tempat saya bekerja saat ini ya. Nah dan teknologi ini dipelopori dulu dari Inggris sejak abad 18 ya. Nah, jadi itu salah satu produk yang dikenal oleh dunia lah gitu ya. Dan standar-standarnya dipakai saat ini untuk seluruh produk-produk tali baja yang ada di dunia saat ini lah kira-kira begitu. Nah jadi karena produk ini di Indonesia pun secara teknologi belum ada yang sangat familiar kecuali si manufacturer itu sendiri. Jadi ya key influencer-nya adalah si manufacturer-nya itu sendiri ya, si produsennya sendiri. Nah, ditambah dengan pengetahuan dari si pemakai atau dalam hal ini adalah boleh kita bilang itu aplikator atau kontraktor lah ya, operator ya. Karena produk tali baja ini banyak dipakai di crane sebagai salah satu alat untuk ngangkat ya. Nah itu jadi lalu juga bisa juga untuk drilling, untuk mining ya, drilling di offshore maupun di onshore. Lalu ada juga dipakai di infrastruktur juga untuk pembatas jalan tol. Ya mungkin kita jarang melihat, nggak kita sadari ya kalau kita ke Cipali atau kita ke Merak itu di situ di jalan tol itu tengah-tengahnya pembatas antara yang jalur pulang dan jalur pergi itu di tengah tuh ada tali gitu loh, ada tali kalau kita perhatiin. Nah itu sebenarnya adalah untuk meredam bila terjadi kecelakaan dari sisi yang salah satu itu. Jadi kenapa nggak pakai besi baja, kan kita juga suka lihat ada besi ya tengah-tengah jalan tol, pembatas di kiri dan kanan dan di tengah itu, karena mobil kalau nabrak besi itu hancur dan fatality terjadi ya, penumpangnya bisa atau drivernya bisa meninggal. Sedangkan kalau pakai tali itu ini memang teknologi ya, jadi memangnya teknologi mobilnya itu jadi diredam. Talinya itu bisa mulur dan mobilnya itu bisa berhenti di tengah-tengah gitu loh. Jadi tanpa ada kerusakan, mobilnya bisa langsung jalan lagi gitu. Mobil orangnya pun selamat, nggak ada masalah. Gitu. Jadi itu memang sudah terjadi lah. Sudah memang sering diaplikasikan di berbagai jalan tol. Kalau di luar negeri, di Indonesia sudah lumayan banyak dipakai lah. Nah itu untuk infrastruktur. Lalu juga untuk di marine itu memindahkan mineral dari darat ke laut, dari darat ke kapal ya yang ada di laut, lalu dari kapal ke kapal yang ada di laut juga, lalu juga untuk di pelabuhan untuk mengangkat kontainer gitu ya. Jadi ya mereka ini operator ini yang menggunakan produk ini, yang mereka mengetahui produk mana yang bagus, produk mana yang durable, produk mana yang performance-nya bagus, supportnya bagus, technical supportnya juga bagus. Nah, ini menjadi key influencer juga untuk di lapangan gitu ya. Tapi mereka mendapatkan semua edukasi ini of course dari manufacturer gitu. Ini kan kalau nggak salah barang ini berarti barang penunjang dengan equipment lain, apakah crane, lift, kecuali yang di jalan tol tadi ya. Kalau kan dipasang apa adanya. Nah, dari equipment manufacturer apakah punya influence terhadap steel wire rod yang harus digunakan atau operatornya saja? No, untuk equipment manufacturer sendiri kadang mereka juga membuat kita jadi OEM. Ya, jadi memang karena kebetulan produk kami ini cukup dikenal lah kita. Salah satu terbesar di dunia. Ya, kita sekarang sudah di bawah holding company-nya Belgium, konglomerasi perusahaan di Belgia yang sudah go public juga. Nah ini jadi memang mereka tahu lah
performance-nya, kualitasnya, dan Oke. ya mereka pede untuk menjadikan kita OEM gitu di Oke. beberapa equipment yang terkenal lah, merek-merek yang terkenal ya, keren-keren terkenal. Oke. Kita melihat dari dua industri ini bahwa dalam industri ini key influencer berbeda-beda. Kita juga sudah banyak belajar dari Wishung mengenai berbagai peran key influencer. Di sesi selanjutnya nanti kita akan bahas tentang influencer dalam konteks yang beda. Wishung, tadi kan bilang manusia ada yang tahu, udah tahu dia mau kemana, udah ada yang nggak tahu. Kita sama nih, sama-sama kita nggak tahu nih kita mau kemana. Ingat nggak waktu zaman dulu kita sekolah? Gue orangnya gimana? Jeffrey orangnya gimana, Syung? Lu bagian yang rajin, yang baik-baik lah gitu. Banyak ngomong nggak? Enggak sih kalau. Nah, iya kan? Nah, sekarang Oh ya, sekarang kelihatannya beda ya. mau beda. Coba nanya produsernya, bedanya apa tuh, Didi, Audrey? Bedanya Nah, aja hobinya ngomong. tuh. Produser saudara belakangnya bilang Pak Jeff hobinya ngobrol. Audrey, apa tuh? Apanya? Bedanya? Mi? Wah, aku nggak tahu deh dari dulu kecil gimana. Udah nggak pakai kacamata. Kan dulu dia nerd gitu kan pakai kacamata. Dulu papanya Wishung itu kalau nggak salah inget sepatu itu tuh yang capung yang diinjek. Oh iya, oke. Bener ya? Iya, benar. Bener kan? Iya. Nah dulu impressionnya naik motor nggak? Enggak. Oh enggak. Tapi mainnya sama yang geng-geng motor gitu ya? Yang Enggak. rambutnya gondrong-gondrong? Bukan? Enggak juga. Enggak. Oh. Nah dulu nggak gitu serius. Tadi kan ngomongnya serius banget kan? Saya terbalik, justru orangnya dulu diem, nggak banyak ngomong, sekarang banyak ngomong. Nah itu kita sama nih, orang-orang yang kita nggak tahu dulunya Iya. maunya apa, sekarang beda sepertinya apa tuh ya. Iya. Nah, apa sih yang merubah dari yang pakai sepatu capung, dari dulu geng motor, rambut nggak gondrong? Enggak. Nah, sekarang jadi ngomongnya serius. Cuma sering bolos aja main video. Itu, yang bolos. Sekarang serius kan? Apa sih yang bikin merubah di dalam perjalanan hidup? Iya kan manusia itu ada fase-fase hidupnya ya. Ya ada suatu saat dia itu lagi nakal-nakalnya. Ya nakal, tadi nakal ya. Ya, udah gitu nanti dia fase berikutnya dia berubah ya. Ya. Fokus, is enough lah, fokus sama kerjaannya mungkin atau karirnya atau apapun itu gitu ya. Waktu sekolah kan nggak nakal, baik-baik tuh. Kalau saya di tengah-tengah lah, ada yang Nakal dikit. meskipun kita sekolah bagus ya, jadi nggak bisa jadi orang ya, nakal gitu, tapi anak tetap nakal. aja ada yang nakal, ada yang enggak. Tapi saya di tengah-tengah lah, netral. Kapan mulai jadi nakal tuh Badungnya? Nggak Tetap nakal sih, diinvestigasi. jadi nggak nakal. Dicari terus tuh, dicecer terus tuh kapan nakalnya? Ya, bergaul lah, lebih banyak bergaul bergaul. pas saat saya kuliah. Kuliah. Mulai kuliah, karena kuliah itu kan I think ini applicable lah untuk semua orang, semua masyarakat ya. Itu kan di kuliah itu kita terekspos dengan berbagai macam Teman, sosial ya. Iya, sosial. Ya, jadi yang dari background yang berbeda-beda Benar. gitu kan ya. Jadi Iya. di situ kita ya blend lah gitu dengan Oke. mereka ya. Jadi kadang kita ngikut gitu kan. Iya. Kayak gitu. Tapi masih bandelnya masih di hal-hal yang positif lah, ada batas-batasnya Iya. gitu ya. Jadi seperti itu sih. Nah, kapan mulai sadar? Mulai sadar tuh pas gimana ya? Mulai sadar kayaknya sih Bingung dia. Belum sadar berarti. Sampai hari ini belum sadar. No. Kalau begini masih mikir jawabannya kapan. enggak, kalau yang sekarang lain lagi, udah bandel lagi kan. Udah masuk siklus Oke, berikutnya nggak lagi. sadar itu pas saat kita mulai butuh uang. Oke. Ya, butuh Mulai uang. serius Jadi ya. kita harus cari uang, harus mulai mandiri ya, mulai berkarir. Ya mau nggak mau kebandelan kita dikurangin dulu sedikit karena nggak ada waktu untuk bandel gitu kan. Jadi saat kita masuk harus dunia fokus. kerja Iya, gitu dunia ya. kerja kan ya harus fokus gitu ya. Jadi Iya. situ. Iya, iya. Nah, terus udah gitu kan ketemu pasangan hidup gitu Ya. kan ya. Ketemu pacar, kalau pasangan hidup ya mulai terbatas juga lah, nggak bisa dong. Siapa yang mau menerima kamu yang sebebas-bebasnya gitu kan, Benar, nggak benar. bisa gitu Ya, kan. oke. Jadi kalau dilihat di perjalanan Wishung itu adalah influencing momen di hidupnya itu di kehidupan jalan hidup lah ya. Pas masuk kuliah gitu, jadi berubah. Terus masuk ke fase berikutnya bekerja, mulai Ya. sadar. Terus masuk ke fase life berikutnya berubah. Nah,
Mau dengar nggak dari saya punya kata Oh iya, berubahnya? iya. Mau. Nah, kalau saya mungkin sedikit berbeda. Kalau saya kuliah kan kemarin di Amerika, di luar. Nah, itu nggak ada tuh mungkin yang badung-badung kali ya di sono. Iya, di situ saya juga di sana juga sama ya. Di mana kemarin di Dallas ya, di Dallas, Texas ya. ya. Ada nggak yang badung-badung di 6 tahun. sana? Badungnya beda sama di sini. Iya. Gitu. Karena di sana kan fasilitasnya juga nggak banyak untuk badung. Nah, itu dia. Di sana paling ada ya bar dengan billiard dengan lalu apa namanya klub malam ya gitu-gitu aja lah, nggak secanggih di sini gitu loh. Di sini kan besar hebat gitu ya. Oke. Nah, exposure kalau di saya perubahan dari yang diem menjadi lebih cerewet sebenarnya waktu masuk dunia kerja. Oh. Jadi itu dunia kerja pun juga di pekerjaan kedua. Pekerjaan pertama kan saya studinya teknik industri, industrial engineering, S1 maupun S2. Kerjaan pertama di pabrik semiconductor di Singapura. Nah itu juga kerjanya lihat mesin sama operator, nggak banyak ngobrol. Tapi waktu saya masuk ke perusahaan yang sekarang, Spire atau yang ada consulting, itu exposure-nya beda. Jadi harus ketemu customer, ketemu klien, harus banyak ngobrol. Di saya justru pada saat masuk dunia kerja, karena tuntutan pekerjaan yang berbeda, tadi kan bilang sama tuh, di sales marketing harus lebih banyak ngobrol. Yeah. Kan? Nah kita mau nggak mau jadi harus lebih aktif ngobrol. Benar nggak seperti itu? Role-nya dari arsitek ke sales jadi lebih pertanyaan, cerewet. do you enjoy it? Oh iya, yang kita dari introvert sekarang kalau di tes MBTI sekarang extrovert. Oh gitu ya, bisa berubah ya? Bisa Oh. berubah. Itu karena tuntutan pekerjaan. Dan kalau ngobrol di kantoran nih, di dalam nih, mendingan ngurusin yang di dalam atau di luar, Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Luar Negeri. Saya memilih Menteri Luar Negeri, ketemu orang. Kayak ngobrol-ngobrol gini kan seru kan? Iya. Bisu lebih suka kayak mana? Sama, saya juga lebih suka sih ketemu orang daripada suruh duduk di meja gitu Iya. ya, bikin kerjaan administratif ya, nggak suka Iya. saya. Berarti kan yang merubah kita jadi tahu kita maunya apa, enjoy-nya apa. Walaupun sifat kita waktu masih muda beda kan dengan Iya. sekarang. Adalah mungkin di perjalanan hidup. Kedua juga dari tuntutan perjalanan hidup kita sih. Iya, secara tidak sengaja. Iya. Kalau boleh dibilang kan kita nggak tahu kan pas masuk sales marketing ternyata oh ini anak berbakat ya gitu. Jadi saya pun dulu kan juga tidak punya background di sales and marketing, tapi karena pernah kerja di customer service waktu di Amerika 2 tahun ya di perusahaan telekomunikasi yang nomor 1 di Amerika. Oke. Itu saya harus ngejawabin telepon customer 200 telepon sehari kira-kira lah ya. Customer yang isinya marah-marah, yang isinya kabel TV-nya rusak, internetnya rusak, terus dia marah-marah mulai dari anak kecil sampai nenek-nenek gitu ya. Saya harus jawabin dengan sabar dan sebagainya in English. Waduh, Iya, lebih jadi susah lagi dan tuh. ada skripnya. Oh, ada Dan skripnya. you nggak boleh hang up, itu telepon dan itu dimonitor oleh supervisor. Sekarang Nah, terima telepon 200 dari siapa aja? Nah, bingung kan dia? Oh, Customer kan? sekarang ada telepon WhatsApp semua. Oh iya. Kirain ada telepon 200 dan harus jawabin dari yang berbeda-beda tuh. Itu Nggak ada? nggak dijawab semua, nih jawab paling 10. 10. Sombong kali. 10. Ya udah jadi ya apa namanya nah disitulah tadi nyambung itu ceritanya, disitulah pas saya kerja di situ skill, communication skill, customer service skill diasah, dan di situ juga kan ada sales skill gitu. Sambil kita menangani pelanggan yang marah itu kita harus bisa menjual gitu loh. Iya. Ya udahlah you subscribe Upgrade. HBO lah, upgrade Iya, ke sini ke upgrade situ gitu bandwidth-nya. kan. Oh, Upgrade belum paket bandwidth, ini paketnya. ya, dan ya mereka mau gitu kan Iya, akhirnya. Dan saya mulai dari trainee, jadi pas masuk masih di training, di apa namanya, didampingi oleh kayak coach gitulah, senior ya. Sampai akhirnya saya mentraining para bule-bule itu gitu kan. Iya. Udah terakhir itu pas udah mau pulang, pas saya udah mau berhenti kerja di situ. Nah itu saya mulai merasa kayaknya kok gue cocok nih ya, kayaknya ngomong sama orang bisa diterima gitu loh. Nah ya itu mulai. Ilmu yang sudah dibangun, sekarang lebih suka ngobrol sama orang, lebih suka ketemu orang, di luar pekerjaan kepake buat apa sih? Kepakainya Dalam hidup pribadi, gitu, bertemanan, kepake nggak? Yang Wah. paling enjoy untuk apa tuh? Ngobrol sama siapa gitu. Siapa tahu. ya sebenarnya itu kepake di kehidupan kita sehari-hari ya, kita ketemu orang ya di luar daripada pekerjaan. Well, kayak sekarang aku sih nggak malu-malu gitu ngelihat misalnya ada orang lagi duduk di sana gitu ya, and I'm interested in something
in him or her, Yeah. I can approach him Yeah. anytime or her anytime I want gitu loh. Iya. Kira-kira gue punya ilmu itu nggak ya? Well, iya pastilah. Kelihatan dari mukanya. Gimana? Produser, Di, punya ilmu itu nggak, Di? Agak-agak pecicilan. Ada. Lagi validasi nih. Validasi. Dari sekarang. Audrey gimana tuh? Punya ilmu itu nggak? Antara Kayaknya itu nggak. Wishung papamu sama Pak Jeff yang di kantor selevel nggak ilmunya? Itu kayaknya nggak bisa ditentukan, harus diaplikasikan, dicoba, harus di trial, Harus dites kalau gitu ya. dites dong, dites. Kalau dari Audrey gimana, Audrey? Mungkin beda approach kali. Oh, caranya beda kalau gitu. Iya. Beda, Kalau ya. gitu tinggal dites ya. Nah, mesti dites itu. Di, sini kita tes. Nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa. Oke. Tesnya mesti nanti itu di luar gitu. Ah. Sama stranger. Oke. Berarti kita butuh satu alat peraga. Alat Mungkin peraga. misalkan saudara dari Didi, cicinya atau siapa, alat peraga, terus dia Oh, approach iya. Weishung, dia approach Jeffrey, dilihat tuh beda nggak cara approach-nya ya? Gitu ya, Audrey? Mungkin juga. Bisa jadi. Nah. Bisa Bisa jadi. Oke, kita tunggu episode berikutnya Episode untuk berikutnya. melihat cara approach orang yang berbeda dari Weishung dan Jeffrey. Oke, kerjaan kadang-kadang capek, stres mikirin influencer. Terus juga tadi kita ketemu orang, walaupun kita enjoy, lama-lama kan kita juga habis tuh energinya. Nah, habis pulang kerja, kehidupan sehari, weekend, apa sih untuk ngebalance, work-life balance supaya hari Senin masuk lagi bekerja, tetap motivasi. Ngapain aja sih, Syung, di sehari-hari untuk pulang kerja atau weekend biar motivasi lagi tuh? Kalau saya ada dua. Satu, saya harus me time. Oke. Gitu, recharge myself. Kalau yang satunya lagi, saya harus social. Oke. Gitu. Jadi ya kalau misalnya apa namanya, biasanya after nggak tentu harus hari Jumat juga gitu ya, bisa juga. Hari biasa pulang kerja. Capeknya gitu. juga bisa hari Rabu juga kan, bisa juga hari Selasa Benar atau hari juga. Kamis juga bisa. Kalau banyak meeting ya, Rabu Iya ya. kan, misalnya. Ya udah, jadi ya oke lah kita pergi ke suatu tempat yang homey gitu, misalnya yang sudah homey gitu ya. Mungkin bar gitu ya. Kalau saya karena I enjoy drink gitu Atau ya. live But music doesn't juga. have to be drunk, but Oke. I enjoy drink. Oke. Gitu ya. Ya, live music nggak terlalu, maksudnya nggak harus, Oke. tidak harus. Yang penting saya bisa duduk dan saya bisa nyaman duduk situ, nggak terlalu banyak gangguan gitu ya. Oke. Ya udah, saya mungkin minum, enjoy music gitu ya. Udah gitu pulang gitu Oke. ya. And ketemu anak, stres lagi kan. Oh. Nah, itu lain cerita, itu satu topik yang beda kan itu. Nancilin nyesel. Ya habis gitu ya udah pulang. Ya kadang anaknya belum pulang juga gitu kan. Iya, Dan saya udah keburu tidur. Balik me time lagi tuh sendiri Ya, kalau gitu. iya, me time lagi gitu. Ya Tapi waktu udah. me time lagi ke bar, enjoy drinks itu sendiri atau ada temen ngobrol? Nah itu tadi dua, sorry ya. Kalau sendiri berarti me time ya. Kalau misalnya kalau kan kadang mereka nggak available gitu kan. Jadi Iya. kalau saya orangnya, kalau saya mau pergi, saya pergi sendiri ya sendiri gitu lah. Kalau kebetulan ada temen yang mau, oh yuk ke bareng gitu, atau Iya. kebetulan dia lagi di sana ketemu gitu kan, karena saya sering jadi banyak temen gitu. Oke. Kalau di sana ketemu gitu, ketemu terus ya Ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol di sana. gini, ya gitu. Ya. Ketemu ngobrol terus ya udah nanti. Tapi kalau yang me time-nya lagi, satu lagi ya mungkin on the like Sunday, atau mungkin banyak kan Sunday sih itu dimana orang-orang udah istirahat, udah nggak mau pergi-pergi lagi. Aku kadang pergi sendiri, aku makan sendiri gitu loh. Oke. Aku enjoy the food that I like the most gitu Oke. ya terus Oke. kayak gitu makan sendiri, atau mungkin udah aku mau cuci mata shopping gitu ya, mungkin nggak beli tapi cuma ngeliat doang gitu ya, yang tertarik ya beli mungkin gitu, tapi kebanyakan aku sendiri gitu. Kalau yang di rumah yang me time ngapain? Aku banyak pets juga di rumah ya. Apa aja? Contohnya? Aku ada banyak, ada burung ya, cockatiel. Nanti boleh tuh tampilin foto-fotonya ya. Di insert tuh. Boleh. Ayam ada banyak ya, ayam hias ya, ayam Polandia sebagai. Lalu udah gitu ada juga kelinci, ada reptil, Ya. ada mamalia gitu. Oke. Jadi ya kadang ya udah ngasih makan pets gitu ya, main-main sama pets ya gitulah. Ya, ya.
Emang sih tiap orang beda-beda ya. Sama kalau di saya juga me time di rumahnya mirip tuh. Kita juga punya pets, hewan piaraan. Ada yang piara kucing, ada yang piara anjing gitu. Nah paling gampang kalau balik ke rumah kan me time ada pets di rumah, kan ngeliat gitu udah langsung lucu bahagia sendiri juga kan, seperti begitu ya. Iya, tapi nggak main PES terus juga sih ya. Tapi saya orangnya sebenarnya lebih suka enjoy in my bedroom gitu loh. Jadi Netflix ya itu salah satu pelarian ya, nonton gitu, emang suka nonton gitu, Udah bagian dari hidup kita ya, sama sih. Saya juga pulang untuk put away pikirannya dari pekerjaan, dari masalah-masalah yang kita harus cari solusinya maupun masalah pribadi. Ya paling mudah kan kita nonton Netflix, karena fokus kita, pikiran kita dibawa ke sesuatu yang kita alihkan supaya kita nggak terlalu stres di sono ya. Gitu. Lebih sering nonton apa sekarang? Aku banyak ya, tapi I'm not a Korean movie fans. Western lah ya. Iya, karena bagi aku itu terlalu drama sekali gitu ya, terlalu dramatis. Gitu. Mungkin ya film-film Western lebih suka. Ya. Dan juga memang udah disesuaikan sih ya. Sekarang juga nonton film nggak harus 2 jam gitu ya. Udah di break banyak yang 45 menit, 50 menit, nonton segitu, capek, istirahat, udah. Tidur. Aku juga suka nonton di teater juga suka gitu. Di bioskop ya, bioskop juga suka. Oke. Tadi ada me time, tapi juga ada waktu perlu ketemu social, ketemu orang gitu ya. Nah, itu kan berarti balancing antara, belum cerita tuh soal yang ketemu orang gimana, ngapain aja tuh? Ketemu orang ya kita ngobrolin aja ya, gimana lo gitu kan hari ini gitu kan, kemarin kemana gitu kan, ya apa namanya, biasanya sih kalau saya circle-nya nggak gede ya, circle saya nggak besar, jadi saya cuman deket sama beberapa orang, temen gitu ya. Teman sekolah, teman kerja, teman nggak ada related sama kerjaan biasanya gitu ya, ya teman sosial sih lebih tepatnya ya, temen. Kadang ada temen yang dikenalin sama temen gitu, akhirnya ternyata cocok gitu loh, cocok nih satu frekuensi gitu ya, kita malah jadi sering keluar gitu kan, sering ngobrol gitu. Itu biasanya emang punya hobi yang sama gitu ya, punya ngobrolnya enak, nyambung ngobrolnya nyambung gitu. Nah, di work life balance kita udah balancing nih antara kerjaan yang stres sama di luar kerjaan. Yang ideal ke balancing work life balance dengan beberapa aktivitas seperti itu. Komposisi yang lebih balance, work life balance seperti apa sih? Sebenarnya ada 2 kriteria yang bisa kita nilai. Ya, apakah balance atau nggak balance atau tidak balance gitu ya. Pertama dari diri kita dulu sendiri. Kalau kita bangun tidur udah gitu kita termotivasi mau kerja hari ini, kita semangat, wah ada goal yang kita capai, ada suatu tugas yang mau kita kerjain, dan kita happy sampai kantor, berarti kita sudah balance. Kita sudah balance. Tapi kalau misalnya kita bangun tidur, aduh rasanya males banget ya hari ini, kayak capek, kantor juga males banget gitu ya kan, ketemu bos juga mukanya kayak gitu kan. itu namanya nggak balance gitu. Berarti udah nggak ada motivasi, berarti itu udah jenuh mungkin ya, ada sesuatu yang mesti kita introspeksi lagi, itu apa nih yang kurang gitu kan. Apakah kita butuh break gitu kan, kita butuh recharge lagi gitu kan. Nah itu satu di diri kita. Nah yang satu lagi yang di sekeliling kita, misalnya kalau Pak Jeff di rumah ada istrinya, ada anaknya, mungkin mereka pas Pak Jeff pulang istri udah cemberut gitu kan, udah ngomongnya nggak enak gitu kan, pasti ada sesuatu yang kurang di situ gitu kan, atau mungkin Pak Jeff kelamaan di kantor gitu, lebih lama di kantor daripada di rumah gitu kan. Jadi salah juga, mungkin di rumah kurang perhatian gitu kan, sebagainya, udah lama nggak jalan-jalan ke mall, udah lama nggak shopping gitu kan, berarti nggak balance, berarti balance gitu kan. Iya benar juga. Kadang kalau hari ini lagi pulang jam 5 nih, nggak macet, jam 6 sampai rumah, udah Sil, hari ini gue kosong nih, kita mau ke CP nggak? Nah, udah jalan dah hari biasa pun. Balance dong kalau gitu ya? Iya, kan kalau dia happy gitu kan, berarti balance itu. Dari you bisa membalancekan orang-orang di sekeliling kamu, dan juga
diri sendiri gitu kan. Jadi measure pertama waktu bangun paginya ngelihat energi atau enggak, kedua dari orang sekelilingnya kelihatan tuh ya. Gitu ya. Iya. Di saya ada satu konsep ke YNS, kan kita perusahaan Jepang. Saya belajar tuh tentang prinsip Jepang. Namanya Ikigai. Pernah dengar nggak? Pernah tuh kayaknya, cuman nggak tahu apa artinya. Nah, kalau boleh saya share dikit, Ikigai itu satu bundaran di mana orang Jepang itu kita reach a good balance antara spiritual, physical, dan juga mental gitu. Ada 3 lingkaran Venn. Konsepnya mereka simple. Satu, mereka bilang apakah yang kita kerjain kita suka atau enggak di pekerjaan kita kan, gitu ya. Kedua itu lingkaran pertama. Kalau iya berarti checklistnya udah satu tuh. Yang kedua adalah tentang apakah yang kita kerjain dihargai, berguna di dalam hidup maupun di dalam dunia, maupun di dalam Indonesia, di nasional maupun lain-lainnya. Yang dikerjain sekarang juga berguna kan, dibayar, klien membutuhkan kan. Nah itu yang kedua, checklist kedua, oke, industri yang saya kerja dan role-nya saya jualan memang dibutuhkan. Industri ketiga adalah juga ini yang paling penting juga secara spiritual ya. Apakah kita dibayar, kita dihargai dengan dibayar dan mendapatkan reward. Dalam bentuk gaji, penghasilan, dan juga kita ada kebutuhan sehari-hari. Kalau tiga-tiganya di-balance, kita ngerjain kita apa yang suka, kita juga dihargai dari segi dibutuhkan dunia, dan juga yang terakhir kita juga dibutuhkan dari segi kita juga bisa menghasilkan sesuatu dari sana. Tiga-tiganya di-balance, tiap hari harusnya bangun pagi bahagia lah ya. Bahagia karena dibutuhkan, kita ngerjain sesuatu yang suka, terus dibayar lagi, dapat gaji lagi dengan enak gitu. Udah nggak sih kayak gitu? Benar, tapi apa applicable gitu? Menurut pengalaman Pak Jeff, iya. Seberapa applicable-nya, ada seberapa suksesnya teori itu? Applicable. Applicable. Makanya saya di industri ini udah 25 tahun sih, di industri market research and consulting, masuk tahun 2000, sekarang tahun 2025, udah 25 tahun. Kenapa? Saya menyukai industri ini, kita ketemu orang, kita ngobrol sama orang, kita consult nih, kita kasih advice. Nah itu kan memang kita yang suka ya, balance nih yang pertama. Yang kedua, apa yang kita berikan jasa itu dibutuhkan, dan mungkin dulu dibutuhkan oleh perusahaan di industri tertentu, sekarang dibutuhkan oleh industri yang lebih baru, dan juga jasa service yang kita berikan juga evolve. Jadi kita nggak obsolete, kita tetap dibutuhkan. Ada juga industri atau jasa yang suatu hari kalau kita ngeliat AI kan jadi obsolete tuh. Nah itu enggak. Dan yang ketiga itu juga memberikan kebutuhan jasmani dan rohani kita, yaitu untuk kita bisa menghasilkan, bisa membawa nafkah buat keluarga, dan itu juga tetap sustainable dari segi income. Dari Wisung, tiga-tiga dapat nggak tuh ikigainya? So far sih masih dapat. So far masih dapat karena masih gajian ya. Iya. Benar juga, ini baru tanggal berapa nih? Iya kan? Masih gajian kemarin, bulan kemarin masih. Mudah-mudahan bulan ini juga gajian lagi. Namanya karyawan kita bekerja begitu ya, dengan gaji lah kita ya. Oke. Dengan begitu berarti itu salah satu formula yang cukup baik untuk work-life balance. Kita bangun, kita bahagia, kita ada motivasi tiap hidup. Tapi mungkin coba kita balik lagi. Terkadang di beberapa negara, di beberapa job, kerjaan terlalu stres, ekspektasi balance-nya nggak terlalu healthy. Nah, ada nggak advice atau pengalaman hidup yang healthy, komposisi pekerjaannya seperti apa, atau workload-nya seperti apa di dunia kerjanya ya? Di luar kerjanya kan kita udah tahu nih kita harus ngapain. Di dalam dunia pekerjaannya yang balance kayak gimana sih? Ada pengalaman seperti itu nggak? Banyak ya, saya rasa banyak. Terutama di family business ya, di mana KPI itu tidak ada standarnya, gitu kan. Jadi kamu bisa jadi kamu bisa jadi administratif, bisa jadi admin, bisa juga jadi orang sales, jadi ya tukang fotokopi gitu, jadi ya bisa gitu, jadi orang sales juga gitu. Pokoknya hasil penghasilan uang gitu kan. Ya dan ya kerja yang jamnya juga kadang-kala nggak tentu gitu kan, bisa long hours gitu kan, overtime, dan gajinya segitu-segitu aja mungkin kan. Benar. Gitu ya. Jadi menurut saya sih itu memang terjadi ya, cuman kita ini kan profesional, jadi kalau kita memang masih mau kerja di situ ya sudah bekerjalah gitu kan. Tapi kalau memang nggak suka
kita nggak perlu komplain, nggak perlu ngedumel, ya kita harus improve diri, naikin value, carilah pekerjaan lain gitu. Karena saya juga nggak advice untuk stay in that situation gitu loh. Itu akan merusak your soul gitu loh. bukan secara fisik doang capek, tapi jiwa juga capek, lama-lama mentalnya rusak gitu loh. Ya kan? Ya, Ini lagi komplain soal bekerja di perusahaan yang family owned, seperti di Indonesia kan juga banyak perusahaan yang family owned company, konglomerat ya. Atau lagi dalam konteks bekerja di bisnis yang dimiliki oleh saudara sendiri nih. Family owned company atau family owned business. Karena ini beda kan. Ada family owned konglomerat yang besar, atau family owned dan family run. Ada juga family business yang ya memang bisnis yang punya paman kita sendiri, orang tua kita sendiri gitu. Dalam konteks yang mana tuh yang banyak dukanya yang ke dalam konteks itu? Ya mungkin kalau saya boleh bilang, yang tadi saya sampaikan tadi mungkin lebih ke arah family owned company, ya konglomerat company, gitu. Ya konglomerat company, tapi yang skalanya mungkin medium lah, bukan belum ada KPI, ya skalanya masih gitu. medium. Mungkin kalau yang skalanya sudah besar ya, perusahaannya sudah besar, mungkin dia juga sudah punya KPI dan sudah punya standar yang bagus, dan kebanyakan ownernya sudah tidak involve gitu loh. Ownernya sudah menyerahkan pada profesional ya untuk mengelola. Yang berat itu kalau yang ownernya masih duduk di situ gitu kan. Nah, sedangkan dia sendiri juga nggak tahu segala-galanya kan, tapi dia mau mengerjakan segala-galanya. Nah itu yang bikin kacau. Jadi itu menurut point of view saya sih. Gitu. Jadi kalau tapi saya belum pernah sih kerja dengan saudara gitu. Tadi kan ada konteks saudara. Kalau saudara saya belum pernah. Kalau ditawarin pernah, tapi saya nggak mau gitu ya, maksudnya ya lebih baik jangan lah gitu, daripada nanti kalau clash kan urusannya saudara jadi pecah gitu kan maksudnya. Nggak enak ya. Atau bisa juga dalam konteks yang sama tuh, Sabtu Minggu juga tetap dipanggil karena saudara kan nggak enak nolaknya. Iya. Mungkin kalau brother and sister itu beda ya gitu. Tapi kalau misalnya uncle dan sebagainya itu kan lebih jauh lagi kan ininya kan, relatednya kan lebih naik lagi satu step. Nah itu yang mungkin our concern gitu kan. Terus kalau dari segi misalkan banyak orang Indonesia berpikir saya harus sukses, harus punya usaha bisnis sendiri nih, seperti itu. Berarti your own company. Kalau Wee Seung di suatu hari pernah melihat orang yang bekerja di di bisnis sendiri, dia sendiri, apakah work-life balance-nya tercapai tuh? Kayaknya itu yang bisa jawab Pak Jeff kali, karena dia udah pernah punya bisnis, kalau aku belum pernah. Jadi coba Pak Jeff cerita, mungkin berbagi pengalaman bagaimana bedanya apa dulu waktu own the business and now you work. Enggak sih, enggak masuk ke kakinya ke sono. Jadi di hidup saya selalu di professional industry, bekerja untuk orang di company. Memang terkadang kita di hidup punya side business yang kita punya sendiri. Tapi kalau konteks saya waktu di-run oleh istri saya, kita pernah punya laundry, kita juga pernah punya startup waktu itu. Nah itu lebih banyak di-run oleh istri saya contohnya. Tapi challenge-nya benar, harus berbagi waktu gitu ya. Jadi kalau Senin Jumat ya kerjain di mana kita di-hire sebagai profesional. Tapi pulang kantor, mampir tuh kantor satu lagi tuh, atau bisnis satu lagi tuh ngurusin. Atau weekend ya bekerja di bisnis barunya. Ada pengalaman satu lucu, kalau boleh cerita. Waktu itu istri saya punya satu bisnis namanya party something lah. Jadi kerjanya Sabtu Minggu tuh. Nah jadi Sabtu Minggu waktu lucu. Ngangkatin barang buat sarapin party-partinya orang tuh. Sarap-sarap itu. Ada hikmah juga sih. Kerjanya apa sorry? Dia bikin kayak party table gitu loh. Kayak dessert table. Orang 17 Agustusan kan ada kuenya, ada ini dekorasi yang buat foto-fotonya pas 17-an tuh seperti itu. Nah istri saya run, tapi kita bantuin, seru-seruan aja tuh. Ada pengalaman lucunya. Weekend jadi kita ada waktu bersama. Biasa waktu bersama ke mall, nonton, makan. Nah ini ada kebersamaan dengan keluarga. Waktu itu saya, istri saya, dan anak-anak saya juga bantuin. Kan jadi harus bikin kue, bikin muffin. Nah, anak-anaknya bantuin bikin tuh kue dari Jumatnya tuh, bikin muffin buat hari Sabtunya dipajang di sono. Nah, pas Sabtunya ya kita bareng-bareng tuh ngangkat kotaknya, dekorasi party table-nya seperti itu. Nah, ada hikmahnya juga sih gitu. Jadi
intinya sih berbagi waktu dengan baik. Waktu. Dan yang balance itu kalau memang kita semua enjoy, termasuk keluarga-keluarga kita juga enjoy mengerjakan itu, apalagi kalau bisa bersama-sama sih, seperti itu sih. Iya. Tapi kan dulu waktu company ini masih Spire kan, Iya. itu bukannya owned by Pak Iya, Jeff? memang saya punya saham, tapi juga sebagai shareholder di sini minority, tapi kita punya shareholder majority di Singapura, sekarang di Jepang. Tapi tetap aja kita memposisikan kita adalah employee, walaupun kita di posisi shareholder juga minority, tapi juga kita punya kode etik, harus punya KPI juga, harus submit commit dengan apa targetnya kita juga. Nah itu tetap harus sama sih, tetap. Baru kita digaji sama, jadi sama-sama digaji sih kita. Oke. Kalau nggak dapat target kan nggak digaji juga kan kita. Nah terus gimana tuh? Jadi perbedaannya dulu waktu di Spire kan own the business ya, sekarang mungkin totally become employee. Ada bedanya nggak dalam work Nggak balance? sih, sebenarnya nggak terlalu beda. Dari pekerjaan di itu dia tetap sama gitu ya. Kita bekerja dimanapun juga memang komitmen dari diri sendiri sih. Kita yang harus komit pekerjaan kita apa, kita set KPI kita dan tim kita apa, dan pertanggungjawaban kita adalah tetap ke shareholder tetap sama gitu. Karena at the end of the day kita masih punya shareholder, kita masih punya holding company yang di atas, yang kita tetap committed dan responsible sih. Jadi bukan karena habis itu kita berubah, jadi day to day masih tetap sama sih, cuman beda shareholdernya aja sih. Jadi di kami sih nggak terlalu ada perubahan sih untuk perubahan itu. Ya. Di Weisiong, di perusahaan sebelumnya tadi kan disebut di Australia shareholder salah satunya ya. Iya. Di sekarang shareholdernya di mana? Belgium. Belgium. Nah, sama-sama Western country juga ya, Iya. tapi ada perbedaan nggak dengan working di company yang Belgium own, Australian own sebagai ownernya itu? Any difference? I think Australian company itu very very family oriented ya, kalau Oke. saya pernah ngerasain, saya 8 tahun di sana. Jadi mereka sangat mementingkan work balance Oke. gitu ya. Jadi kadang kita seringkali banyak company memberikan waktu like family gathering gitu ya. Iya. Jadi family diundang ke factory, ke pabrik, anak-anaknya main lihat-lihat seperti Oke. apa sih papanya ini kerja di pabrik kayak apa Seperti sih apa gitu sih, kan, ya, ibunya kerja di kantornya. pabrik kayak apa kantornya gitu kan. Ya kita outing gitu ya, family outing ya kayak gitu-gitu. Terus banyaklah hiburan-hiburannya gitu loh. Kayak Australian itu lebih mementingkan ini ya, kesehatan mental ya. Employee nggak harus kerja terus gitu digenjot, enggak sih, itu yang saya rasain. Tapi kalau di Belgium ini kita kan baru diakuisisi ya beberapa tahun. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan dari sebelumnya kita UK company. Oke. UK company lebih cowboy kalau saya bilang ya, Oke. lebih aturannya lebih santai gitu, nggak terlalu banyak birokrasi dan sebagainya. Oke. Nah setelah diambil sama Belgium ini, mereka lebih memang di board director itu lebih Mungkin lebih educated. systematic kali. Iya, Lebih sistematik, sistemnya organized. sudah ada organize ya, orang-orangnya juga highly educated ya, Ya. udah yang profesor, doktor gitu ya. Nah jadi Prefer lebih yang mana? Iya. Yang lebih cowboy atau yang lebih organized, lebih disiplin? ya saya sih selama masih gajian ya udahlah Oh, itu cukup. Pada akhirnya mending gajian nih. Ya. Enggak lah, jadi dua-duanya ya sama lah, saya sama lah dua-duanya itu Sama lah ya. sama lah, kurang lebih sama lah, selama Western itu sama. Ada plus minusnya lah ya. Ya plus minusnya sama. Ya, pusingnya beda ya. Pusingnya Kalau beda. lebih organized, lebih disiplin kan, lebih nggak usah ngurusin day to day. Cuman negatifnya itu bukan negatifnya, kekurangannya itu prosedurnya kadang kepanjangan gitu Oke. loh ya. Jadi sama lah di Australia juga begitu. Kalau kita mau develop suatu produk atau kita mau masuk suatu market tuh analisanya panjang sekali kan. Oke. Ya analisanya panjang sekali. Kita harus mempertimbangkan ini segala macam. Akhirnya udah Cina keburu masuk duluan gitu kan. Telat gitu. Disalip Iya, udah disalip gitu loh. Sama ya sama Belgium juga gitu ya. Ya sama lah. Cuman saya masuk ini dua company di Europe ini ya, si UK dan Belgium ini, saya lihat mereka marketingnya nggak terlalu dikedepankan Oke. gitu loh. Beda dengan si Australia ini. Oke. Ini yang saya
notice ya, Iya. saya notice. Ya kalau si Australia ini kalau mau launching suatu produk atau apapun itu, dia pasti secara besar-besaran gitu loh. Dia akan kasih, Prepare, dia akan kasih prepare budget. dan dia akan undang semua pemakai ataupun distributor ataupun customer gitu ya. Dia akan undang di gather di suatu tempat yang bagus, di hotel gitu kan, yang mewah, Product di ballroom launch, gitu kan introduction. ya cuman untuk launching 1-2 produk gitu. Okay. That's it. But di ini si European European ini ya, saya nggak lihat seperti itu sih. Saya nggak lihat. Jadi Terus well, ya besok keluarin suatu produk A, tinggal dia ngomong internal aja, ini ada produk baru ya, ini produk baru gitu. Saya nggak pernah lihat ada suatu marketing campaign yang besar-besaran gitu loh. Entah kenapa saya belum tahu itu filosofinya, saya baru tahu. Mungkin jualannya dari produk quality sama teknologi yang dia bawa kali. Lebih penting dari Ya bagi mereka katanya kita nggak terlalu butuh marketing gitu loh, produk kita sudah dikenal gitu katanya. Tapi well aku rasa nggak begitu juga. Karena apa? Karena kan customer itu kan ada siklusnya. Nggak selalu dia duduk di posisi yang sama. Si orang ini misalnya ya, you hari ini di procurement, tapi besok you mungkin pindah ke perusahaan lain dan ganti dengan orang baru. Dan orang baru ini kan tidak tahu tentang produk Anda perusahaan gitu kan. Anda, Ya, gitu. perusahaan Anda. Jadi harus dikenalin lagi kan. Iya. Nah, itulah gunanya mungkin marketing, product knowledge ya segala macam. Iya. Memang beda perusahaan, beda culture, Iya, punya beda-beda cara kerja dan approach untuk enter the market sama ini produk yang berbeda ya. Iya. Seperti itu. Itu yang saya notice. Kita balik lagi ke yang lebih santai sedikit, yang healthy balance. Healthy balance itu zaman sekarang role kita walaupun lebih banyak customer facing, jualan, dari Wei Xiong atau sehari-hari lebih bisa dibalance dengan aktivitas apa sih di kantor selain harus ketemu customer terus, harus jualan terus gitu ya. Ada balance kerjaan lain di kantor lagi nggak yang bisa bikin ya gue nggak harus jualan terus kali setiap hari begitu ya, atau nggak apa-apa sih itu 100% lu nggak apa-apa di kantor? Enggak, emang saya jarang di kantor. Jadi Iya, emang maksudnya ketemu di customer gitu lah. iya, jadi puji Tuhan memang saya sejak 20 tahun ini kerja memang kebanyakan nggak pernah di kantor gitu. Oke. Jadi tidak diharuskan di kantor gitu Oke. loh. Jadi very flexible time gitu. Tapi ya memang untungnya target saya selalu tercapai juga gitu Oke. kan, ya karena mungkin saya punya tim yang bagus Oke. gitu ya, yang mendukung saya gitu Oke. kan. Nah, jadi kalau dulu di Australian company itu mereka banyak kegiatan gitu, suka ada golf gitu kan. Oke. Nah, jadi ya kita nggak harus ngantor atau kerja atau jualan terus gitu. Ntar ada Orang golf Zoom call event lagi ya, gitu ya, serius terus banyak ya. lah, banyak event gitu loh seru. Iya. Nah, jadi tapi kalau di sini sih memang jarang lah, paling hanya beberapa yang regular event kayak setiap setahun sekali ada company employee outing, paling begitu yang di European ini. Ya, oke. Kita coba mungkin wrap up dengan beberapa kesimpulan yang kita bisa ngambil, kita bisa sharing dengan audience di podcast ini. Apakah ada dari yang perjalanan hidup tadi, kita di satu titik ada apa yang mau di-sharing dari yang topik awal dulu deh, di perjalanan hidup buat para podcast audience kita. Xiong. Ya sebenarnya sih kalau untuk orang profesional, saya punya message adalah selalu jadilah expert di bidang Anda gitu. Oke. Ya apapun yang Anda kerjain di bidang apapun itu, jadilah expert di situ. Oke. Tekunilah di situ. Oke. Setelah itu ya bukan Anda mencari uang, tapi uang mencari Anda. Dan juga bukan Anda mencari company, tapi company nanti akan cari Anda karena nama Anda sudah ada di sana ya, sudah well known lah ibaratnya. Expert di Jadi, role-nya sebagai Ya kalau di sales marketing atau misalnya expert you di sebagai industrinya? ya bisa dua-duanya. Misalnya orang tahu nih, oh kalau untuk di industri ini carilah dia gitu loh, dia paling jago lah gitu kan. Oke. Atau mungkin dia di sales marketing, oh untuk sales marketing dia networknya bagus nih gitu kan, bisa coba cari dia aja gitu kan. Iya. Nah terus kedua, reputasi. Oke. Ya reputasi itu sangat penting gitu loh, karena dunia kerja segitu-segitu aja gitu kan. Ya lingkungannya segitu-segitu aja. Bila Anda punya reputasi yang nggak bagus ya rusak lah semuanya, dari Iya. mulut ke mulut gitu kan. Dan Iya. siapa yang mau terima Anda gitu kan, besok Anda mau jual apapun nggak bisa Iya. gitu. Jadi reputasi itu penting.
Konsep itu sama sih seperti yang tadi dibawakan oleh saya mengenai Ikigai. Circle pertama adalah you enjoy what you're doing, and as you enjoy what you're doing, ya juga lama-lama jadi expert di industri itu sih, maupun pekerjaan yang Anda kerjakan itu kan, apakah di sales marketing, apakah dari segi consulting advising the client, sebagai influencer, seperti itu, maupun di industri yang Anda geluti, di Weisiung, di construction, building material, sama heavy equipment, di saya di professional, itu adalah industri yang kita sudah geluti puluhan tahun dengan role kita ya, seperti itu. Dan juga dengan gitu kita build yang tadi Weisiung bilang, reputasi kita juga jadi strong, kita juga dikenal di industri ini, di orang-orang yang bermain di gelut industri itu juga, oh kalau gini cari Weisiung, kayak ini cari Jeffrey, seperti itu. Cari ini cari YNS, seperti itu. Nah, jadi ini dua memang relate sih dengan yang tadi message untuk Ikigai dari saya maupun dari pengalaman dari Weisiung itu. Lalu untuk message closing ke para podcast audience dari yang tadi work-life balance, dari aktivitas sehari-hari, ada closing message dari Weisiung untuk para audience? Work-life balance maupun social life ya, tadi kita juga bahas ke arah sana. Iya. Kalau menurut saya ya, cobalah untuk balance selalu untuk antara kehidupan di luar daripada pekerjaan dan kehidupan di pekerjaan gitu, karena setiap orang itu pasti ada titik jenuhnya gitu loh. Saya pernah kenal juga orang yang sudah bekerja di bidangnya 25 tahun gitu, yang setiap hari kerjaannya jadi sales gitu ya. Dan dia itu, saya sering ngomong ke dia, coba get a life gitu loh, coba kamu cari hobi apa gitu. Jadi kalau doang gitu ya. Karena kalau kamu udah setiap hari ngadepin hal-hal yang sama, masalah yang sama, bahkan masalah yang lebih berat, akhirnya jadinya ngedumel gitu loh, jadinya ngomel gitu kan, jadinya komplain doang gitu. Komplain, jadi misalnya dia ketemu saya, misalnya dia bawaan saya gitu misalnya ya, jadi dia ketemu, Pak ini kenapa sih ya begini gitu kan, gini. Ya kan lu udah kerja 25 tahun gitu, udah tahu dong kenapa gitu kan. Gitu lagi lah ya. Iya. Ya udah biarinin aja gitu kan. Ini ada sesuatu yang bisa kita fix, ada yang nggak bisa kita fix gitu kan. Balance tuh, balance. Jadi ya gitu. udah mendingan dialihkan aja gitu kan, cari hobi kayak apa gitu. Karena kalau dipikirin lama-lama pusing juga kan, dibawa ke rumah kan kesel kan. Iya. Kayak kesel banget ya, ini kan padahal hal beginian, kenapa sih nggak bisa diselesaikan gini-gini. Ya resiko pekerjaan lah ya. Karena bukan di divisinya kita, misalnya kan ada hal yang bukan tanggung jawabnya kita gitu loh. Jadi ya udahlah gitu lah kita. Biar dia nggak dumel, nggak komplain terus, ya udah lu alihkan dengan sesuatu, hobi, main musik kayak gitu kan. Atau ya balapan kayak gitu kan, di sirkuit gitu. Tapi dia ngobrolin masalah kantor gitu ya kan. Jadi ya kalau ketemu pun begitu. Jadi saya sering ngadain meeting. Bukan, saya seneng. Jadi memang bagian dari pekerjaan saya sebagai sales. Jadi satu hal yang saya suka adalah ketemu orang. Dan banyak kan saya ketemunya di restoran gitu, kita makan sambil santai gitu kan, karena memang kita nggak perlu setiap ketemu kan jualan, kita bukan jualan gitu kan, tapi kita kan menjalin hubungan. Nah, dari situ kan penjualan akan terjadi secara otomatis gitu kan, dimana kita memberikan solusi dari problem-problem mereka. Jadi aku senang gitu, emang aku doyan makan dan aku suka makan, jadi ya udah kita sambil makan gini-gini gitu. Dan juga kalau ketemu tim saya gitu, misalnya meeting gitu di mana gitu kan, di tempat makan, ya udah kita makan. Kadang ada suatu momen saya nggak mau ngomongin soal kerjaan gitu, kita makan aja. Kadang-kadang kalau ditanya gitu kan, Pak ini gini, ya udah nanti aja deh gitu, besok aja ngomongin. Hari ini kita makan aja gitu, hari ini kita makan aja gitu kan. Ada kayak gitu. Itu salah satu untuk kita lari dari kejenuhan kita juga gitu, yang udah setiap hari. Karena kan sales itu kan garda depan gitu kan, ujung tombak. Di mana kalau customer nggak happy, ke kita larinya ya kan. Nah kita harus nyambungin lagi aspirasinya ke pabrik misalnya. Nah, pabrik nggak bisa kasih solusi, kita juga yang kesel gitu kan. Terus kita harus nge-push divisi lain, ya kita juga semua. Jadi banyak banget gitu loh kerjaan kita. Gitu, jadi perlu adanya break gitu ya. Oke. Mungkin dari saya coba saya tutup. Jadi hari ini kita sudah membahas beberapa hal yang menarik dari key influencer di beberapa industri. Juga kita sudah membahas bagaimana Weisiung di perjalanan hidupnya, ada momen-momen di perjalanan hidup yang merubah dari nggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa kan, mau kemana gitu ya.
Dan juga kita juga telah membahas beberapa hal yang menarik, bagaimana membalance hidup dengan kehidupan, hobi dan interest, dan juga dengan di dunia kerja, berbagai macam. Mudah-mudahan teman-teman para audiens yang mendengarkan podcast kami sudah mendapatkan beberapa hal yang sangat positif dari Wesium. Thank you banget untuk waktunya Sama-sama, hari ini. terima kasih Pak Jeff. Dan hari ini kita bisa ngobrol santai, dan mudah-mudahan ada podcast-podcast berikutnya dari kami lagi yang topiknya berguna, tapi juga kita bawakan secara santai. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga follow, dan juga share bagikan juga. Thank you semua untuk nonton podcast hari ini. See you guys. See you.